Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 Teknik Pondasi 2 ingin memaparkan sebuah materi berkaitan tentang pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Atta Andriansyah. Yang kedua ada rekan saya bernama Dinda Sekar Rumsari, dan yang ketiga ada rekan saya juga yang bernama Nuraini Susanti. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini kami ada indikator pencapaian pembelajaran, di mana yang pertama adalah memahami pengertian dari pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Yang kedua, memahami sejarah pengujian tiang dengan pembebanan dinamis. Yang ketiga, memahami tujuan pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Yang keempat, memahami peralatan-peralatan pengujian tiang dengan pembebanan dinamis. Yang kelima, memahami prosedur pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Dan yang terakhir adalah memahami rumus-rumus perhitungan pengujian tiang dengan pembebanan dinamis. Materi pertama akan disampaikan oleh Dinda Sekar Rumsari. Kepada Dinda Sekar Rum dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Atala. Selanjutnya, pemaparan akan saya lanjutkan. Yang pertama itu, apa itu pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis? Pengujian pembebanan tiang dengan pembebanan dinamis adalah metode pengujian tiang untuk mendapatkan nilai kapasitas daya dukung tiang dengan cara menerapkan beban dinamis atau bergerak ke kepala tiang atau massa jatuh dengan merekam percepatan dan tekanan pada kepala tiang. Di sini ada jenis-jenis pengujian. Jenis-jenis pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis yaitu diantaranya uji PDA test yang diperkenalkan oleh Case Western Reserve University dan uji calendering test. Dalam hal ini, dalam mendapatkan hasil kapasitas daya dukung pondasi calendering, dibutuhkan interpretasi data dengan rumus-rumus formula dinamis, yaitu antara lain Healy tahun 1930, Janbu tahun 1953, Sanders tahun 1851, Olsen dan Plante 1967, Pacific Coast Uniform Building atau singkatan dari PCUBC, dan masih banyak lagi rumus formula dinamis yang lainnya. Ya, sekarang di sini ada sejarah pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Pada mulanya, pada tahun 1950-an, di Case Institute of Technology menghasilkan sebuah literatur ilmiah dan inti teknologi atau state of the art, pengukuran berupa hardware yang dimungkinkan secara praktis penerapan teori gelombang tegangan atau stress wave untuk analisis tiang regangan tinggi atau high strength pile analysis. Lalu dilanjutkan pada tahun 1955 oleh H.R. Nara di Case Institute of Technology menghasilkan sebuah kolerasi yang signifikan yang dihasilkan antara perbandingan volume tes yang dibuat dan diprediksi secara dinamis dengan hasil uji statik. Lanjut pada tahun 1970-an oleh para peneliti Case. Di sini 2 tahun setelahnya menghasilkan program komputer WEAP yang dapat memodelkan palu diesel dengan melakukan modifikasi pada model Smith. Lanjut pada tahun 1976 oleh para peneliti di Case Institute of Technology. Di sini kegiatannya itu mengembangkan suatu program WEAP yang menggunakan konsep dasar persamaan gelombang. Lalu selanjutnya setelah tahun 1980-an, kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan prinsip metode dinamik dikarenakan saat itu perkembangan komputer luar biasa dan harga pun terjangkau. Dan hingga saat ini, pada perkembangannya, pengujian statis dan dinamis
disempurnakan oleh para ahli yang berusaha mencari metode baru yang lebih baik dan akurat. Sampai saat ini, uji beban statik masih dipercaya sebagai uji yang paling dipercaya, sehingga pada umumnya disyaratkan harus dilakukan pada setiap pembangunan. Berikutnya, di sini ada tujuan pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis. Di sini, secara umum, tujuan pengujian tiang dengan pembebanan dinamis adalah untuk mendapatkan data tentang daya dukung aksial tiang, keutuhan atau integritas tiang, dan efisiensi energi yang ditransfer. Berikut peralatan pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis pada PDA test, yaitu antara lain komputer PDA, ada sensor transducer 4 unit, sensor accelerometer 2 unit, kabel extension sensor, main kabel 2 unit, dan wireless connector. Selanjutnya ada pelindung sensor dan peralatan pendukung lainnya yaitu baut dan bor. Di sini untuk peralatan pengujian dinamis pondasi tiang untuk calendering test antara lain yaitu kertas milimeter block, lalu ada spidol, solatip, lalu ada kayu atau bambu. Ya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aini. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Arumi. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pengujian PDA. Pertama ada pekerjaan pendahuluan. Pertama-tama penggalian tanah di sekeliling tiang, lalu persiapan kepala tiang agar rata dan simetris. Selanjutnya pemasangan instrumen, akselerator dan strain transducer. Terus penyiapan cushion dan palu pada kepala tiang. Selanjutnya memasukkan nilai kalibrasi akselerator dan strain transducer. Lalu input data tiang dan berat palu pada PDA PEX. Lalu melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya ada pengerjaan pengujian. Pertama-tama palu diangkat setinggi 1,5 sampai 2 meter menggunakan alat crane dan dijatuhkan kepada kepala tang. Selanjutnya setelah hammer dijatuhkan, didapat data variabel tiang. Setelah pengujian telah selesai, kemudian dianalisis lebih lanjut melalui metode CAP-WAP atau Case Pile Wave Analysis Program. Hasil yang diuji harus 200% dari design load. Selanjutnya ada prosedur pengujian calendering. Pertama-tama, letakkan hammer di atas tiang pondasi yang ingin diuji, lalu saat calendering telah ditentukan, dihentikan pemukulannya oleh hammer, lalu memasang kertas milimeter block pada tiang pemanjang menggunakan selotip. Selanjutnya menyiapkan spidol yang ditumpu pada kayu, lalu menempelkan ujung spidol kepada kertas milimeter, lalu menjalankan pemukulan, lalu melakukan calendering dan mengawasi serta menghitung jumlah pukulan. Setelah 10 pukulan, kertas milimeter diambil. Tahap ini bisa dilakukan 2-3 kali agar memperoleh grafik. Rumus formula dinamis uji calendering. Dalam mendapatkan hasil kapasitas daya dukung pondasi dibutuhkan interpretasi data dengan rumus sebagai berikut. Di sini terdapat rumus Healy pada tahun 1930. Selanjutnya ada rumus Sanders dan Engineering News Record atau biasa disingkat dengan INR. Dengan rumus-rumus berikut yang memiliki faktor aman yang berbeda-beda. Healy dengan faktor aman 4, Sanders dengan faktor aman 8, dan INR dengan faktor aman 6. Di mana di sini keterangannya yaitu QU yaitu kapasitas ultimate tiang, EH yaitu efisien palu atau hammer efisiensi, WR adalah
Berat ram termasuk berat casing untuk pemukulan aksi double. EH adalah energi pemukul dari pabrik per satuan waktu. N koefisien restitusi. WP berat tiang termasuk pile cap, driving shoe, dan cup block. S adalah penetrasi perpukulan. K1 merupakan kompresi elastik cup block dan pile cap. K2 kompresi elastik tiang. Dan K3 kompresi elastik tanah. Selanjutnya di sini ada rumus dari Janbu tahun 1953, Mansur dan Hunter 1970. Dan ada juga dari Olsen dan Fleet tahun 1967 dan Asto 1990. Pacific Coast Uniform Building Code itu PCUBC dan rumus Navy McKay. Rumus-rumus tersebut sudah tertera di sini dengan faktor aman yang berbeda-beda. Faktor amannya untuk Janbu dan Mansur dan Hunter itu ada faktor aman 3. Olsen dan Fleet faktor amannya 3 sampai 6. Asto memiliki faktor amannya 6. Pacific Coast Uniform Building Code itu faktor amannya 4 dan rumus Navy atau McKay. Di sini tidak tertera faktor amannya berapa ya. Penjelasannya sudah ada di samping seperti yang tadi. Selanjutnya ada Canadian National Building Code dengan faktor aman 3 dan Wijaya Karya atau biasa disebut WIKA dengan rumus berikut. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Saudara Atala. Untuk itu Saudara Atala saya persilahkan. Baik, terima kasih saudari ini. Dan selanjutnya kami akan membahas sebuah contoh perhitungan dari uji kalendering yang telah dipaparkan rumus-rumusnya terlebih dahulu. Di sini dicantumkan soal sebagai berikut. Proyek Ruko Icon City merupakan bangunan yang terdiri dari 5 lantai dengan ketinggian 15,64 meter. Jenis fondasi yang digunakan adalah fondasi tiang pancang mini pile dengan QU rencana kapasitas ultimate rencana sebesar 40.000 kg per meter persegi. Nah, di sini dipertanyakan tentukan kapasitas ultimate tiang dengan rumus Hilley, ENR, dan WIKA. Di sini juga tercantum beberapa data yang diketahui. Data tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada panjang tiang pancang sebesar 21 meter, lalu ada dimensi tiang pancang sebesar 25 x 25 cm, ini bentuknya persegi ya. Lalu ada mutu baja tiang sebesar dibagi menjadi 2, ada ulir dan polos. Ulir sebesar 4.000, sedangkan polos sebesar 2.400 kg per cm persegi. Lanjut, di sini juga ada mutu beton dari tiang pancang sebesar 37,35 MPa. Lalu setelah data dimensi tiang diketahui, dapat ditentukan luas penampang tiang dengan rumus sebagai berikut. 0,25 dikali 0,25 dari cm diubah dengan meter. Lalu didapatkan 0,0625 meter persegi. Setelah itu mencari modulus elastisitas tiang dengan rumus 4700 dikali akar mutu beton FC aksen sama dengan sebagai berikut. Dapatkan hasil 28.723,88379 MPa. Lalu dikonversi ke dalam kilogram per meter persegi menjadi berikut. Lanjut ke berat tiang pancang, di sini juga diketahui dengan rumus BJ beton dikali luas penampang sebagai berikut. Diketahui hasil akhirnya 150 kg per meter. Lalu di sini juga diketahui berat hammer 1,8 ton dikonversi ke kilogram menjadi 1.800. Lalu juga ada berat cap sebesar 200 kg, tebal cap juga 75 mm dan tinggi jatuh hammer sebesar 1 meter.
Setelah itu di sini juga ada data diketahui dari data tiang tersebut ya, pondasi tiang tersebut. Di sini ada nilai penetrasi per pukulan sebesar 0,6 cm per 10 meter pukulan. Lalu juga ada panjang tiang sebesar 11,1 meter persegi. 11,1 meter. Lalu ada penetrasi per pukulan tadi diubah menjadi meter per pukulan, menjadi 0,0006. Berat tiang yang tadi 11,1 meter, berat tiang itu didapatkan dari rumus berat tiang dikali dengan panjang tiang tertanam sebesar hasilnya 1,66, hasilnya 1665 kg. Lalu di sini juga dapat mendapatkan nilai berat tiang atau WP sebesar berat tiang tadi ditambah dengan berat cap, didapatkan hasil 1865 kg. Lalu di sini ada berat hammer 1800 kg. Lalu ada tebal cap 75, tinggi jatuh hammer 1 meter, dan efisiensi pemukul atau EH sebesar 0,75 dari sampai 0,75 sampai 1. Ini didapatkan dari tabel. Lalu ada koefisiensi restitusi. Ini juga didapatkan dari tabel sebesar 0,5. Dan untuk rumus Healy ini mendapatkan faktor aman sebesar 4. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan kompresi elastis. Nah, di mana kompresi elastis ini didapatkan dari rumus tegangan akibat pukulan pemancang. Di mana rumus tegangan akibat pukulan pemancang didapatkan dari kapasitas ultimate rencana dibagi dengan AS atau luas penampang. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 6,4 MPa. Setelah didapatkan hasil tersebut, dimasukkan ke tabel nilai-nilai K. Nah, kebetulan untuk di 6,4 MPa ini tidak diketahui tabel nilai K-nya, maka dilakukanlah interpolasi dengan antara 3,5 MPa dan 7,0 MPa. Setelah dilakukan interpolasi, mendapatkanlah data K untuk 6,4 MPa sebesar 0,857. Lalu 0,857 ini dikalikan dengan 6,4 yang tadi. Didapatkanlah data K1 ini sebesar 5,484 meter. Lalu didapatkan juga K3 sebesar 0,0025 konversi dari 2,5 mm. Selanjutnya juga ada K2 dengan rumus kapasitas ultimate rencana dikali dengan tinggi tiang pondasi dibagi dengan luasan dan dikali modulus elastisitas. Nah, didapatkan K2 juga seperti berikut sebesar 0,0025. Setelah mendapatkan nilai K yang tadi, konversi elastis dari K1, K2 maupun K3 langsung dimasukkan ke dalam rumus Healy tersebut dengan rumus Healy sebagai berikut. Setelah dimasukkan, didapatkanlah hasil dari kapasitas ultimate yang rumus Healy sebesar 149,066 kg. Dengan faktor aman Healy tersebut 4, lalu dibagi dengan faktor aman senilai 4 dan mendapatkan hasil 37,266 kg. 37,266 kg. Nah, hasil ini kurang atau hasilnya ini dikurang dari QU rencana. Selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke metode ENR. Dengan faktor aman metode ini sebesar 6. Dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah dimasukkanlah data-data sesuai rumus tersebut. Setelah itu, didapatkanlah QU-nya sebesar 269,281 kilo. Setelah itu, dibagi dengan faktor aman senilai 6. Nah, didapatkan juga dari metode ENR ini
kapasitas ultimate tiang sebesar 44,880 kg. Ini lebih besar daripada QU rencana. Selanjutnya ke metode Wika. Di sini terakhir ada metode Wika dengan faktor aman sekitar 3-4 dengan rumus RU sebagai berikut. Nah, berbeda dengan metode INR, penyebutan dalam bilangan kapasitas ultimate tiang. Di sini menyebutkan RU. Di sini Wika telah merubah QU menjadi RU sesuai dengan kesepakatan engineering di Indonesia untuk membedakan QU rencana dengan QU aktual, hasil pembebanan. Setelah dimasukkan data-data tersebut ke dalam rumus, didapatkanlah hasil kapasitas ultimate tiang dengan nilai 230,028 kg. Dibagi dengan faktor aman, kita menggunakan faktor aman 3. Nah, didapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu 76,676 kg. Nah, hasil tersebut lebih besar daripada QU rencana. Setelah itu ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah sejarah pengujian pondasi tiang dengan pembebanan dinamis dimulai pada tahun 1950 yang mulainya berawal dari studi ilmiah atau karya inovatif, eksperimental, dan penelitian terapan kreatif yang menghasilkan ilmu baru. Lalu di tahun selanjutnya mengalami beberapa perkembangan yang telah tadi disebutkan terhadap ilmu tersebut. Hingga pengujian pembebanan tiang dengan pembebanan dinamis adalah metode pengujian tiang untuk mendapatkan nilai kapasitas daya dukung tiang dengan cara menerapkan beban dinamis atau bergerak ke kepala tiang atau massa jatuh dengan merekam percepatan dan tekanan pada kepala tiang. Di sini juga ada jenis pengujian pembebanan dinamis terbagi menjadi 2, yaitu PDA dan calendering. Di sini PDA mendapatkan hasil akhir dari komputer, yaitu grafik. Sedangkan calendering yang telah tadi dibahas menggunakan rumus-rumus untuk mendapatkan kapasitas daya dukung ultimate tersebut. Mungkin segitu saja pemaparan dari kami. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.